Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Fitri dengan NIM 2024-05-2015, Prodi S1 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ileus obstruksi, yaitu kondisi penyumbatan pada usus yang dapat menyebabkan gangguan pada proses pencernaan. Apa sih itu ileus obstruksi? Nah, jadi ileus obstruksi itu merupakan gangguan pada saluran pencernaan yang terjadi akibat adanya hambatan mekanis atau sumbatan pada usus sehingga aliran isi usus tidak dapat berjalan normal. Nah, kondisi ini menyebabkan penumpukan isi usus di bagian proksimal dari lokasi obstruksi. Selanjutnya kita masuk pada anatomi dan fisiologis pencernaan. Nah, untuk anatominya tersendiri, jadi sistem pencernaan yang berperan pada ileus obstruktif ini terdiri dari usus halus dan usus besar. Nah, untuk usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum yang berfungsi sebagai tempat utama pencernaan serta penyerapan nutrisi. Nah, untuk usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter yang terdiri atas cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rectum, dan anus. Nah, pada bagian-bagian ini berperan dalam penyerapan air dan elektrolit, pembentukan serta penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu fisiologis. Nah, untuk fisiologisnya, jadi usus halus ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi serta air melalui bantuan enzim pankreas, empedu, dan enzim usus. Nah, pergerakan isi usus terjadi melalui gerakan segmentasi yang mencampur makanan dengan cairan pencerna serta gerakan peristaltik yang mendorong isi usus ke arah distal. Nah, sementara itu, usus besar berfungsi menyerap sisa-sisa air dan elektrolit, membentuk feses, serta menyimpan feses di kolon sigmoid hingga proses defekasi. Nah, aktivitas peristaltik yang teratur sangat penting untuk menjaga kelancaran transportasi isi usus, sehingga gangguan pada proses ini dapat berkontribusi terhadap terjadinya ileus obstruktif. Selanjutnya yaitu etiologi. Nah, untuk etiologinya terbagi menjadi dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor predisipitasi. Nah, yang pertama itu faktor predisposisi seperti usia lanjut, yaitu lebih dari 60 tahun, yang dimana penurunan fungsi usus dan penggunaan obat tertentu dapat meningkatkan risiko obstruksi. Kemudian genetik, yaitu kelainan bawaan seperti fibrosis kistik dapat menyebabkan sumbatan usus. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor presipitasi. Yang pertama itu intralumen atau di dalam lumen usus. Nah, benda asing yaitu seperti makanan atau benda yang tertelan dapat menyumbat usus. Kemudian ada impaksi tinja, yaitu penumpukan tinja keras yang dapat menghambat aliran isi usus. Kemudian ada intrinsik atau berasal dari dinding usus. Salah satunya itu tumor atau neoplasma, yaitu massa yang menyumbat saluran usus. Kemudian ada struktur, yaitu penyempitan usus akibat inflamasi atau iskemia. Kemudian batu empedu, yaitu batu empedu yang masuk ke usus dan menyebabkan sumbatan. Yang selanjutnya itu untusepsi, yaitu usus masuk ke bagian usus lainnya. Kemudian ada atresia, yaitu kelainan bawaan berupa tidak terbentuknya saluran usus secara normal. Kemudian ada penyakit Crohn, yaitu peradangan kronik yang menyebabkan penyempitan lumen usus. Kemudian masuk pada ekstrinsik atau berasal dari luar usus, yang dimana salah satunya yaitu adesi usus, yaitu jaringan parut pasca operasi atau infeksi yang menekan usus. Kemudian ada hernia, yaitu usus terjebak dalam kantung hernia sehingga terjadi obstruksi. Kemudian ada valvulus, yaitu usus terpentif sehingga aliran isi usus terhambat. Baik, selanjutnya kita masuk pada patofisiologi. Nah, untuk
patofisiologi, ileus obstruksi terjadi karena adanya sumbatan yang menghambat aliran isi usus sehingga menyebabkan penumpukan cairan dan gas serta peningkatan tekanan di dalam usus. Nah, kondisi ini menimbulkan distensi usus, gangguan peristaltik, dan hambatan penyerapan nutrisi. Nah, jika tekanan terus meningkat, aliran darah ke dinding usus dapat terganggu sehingga menyebabkan seperti iskemia, nekrosis, serta meningkatkan risiko infeksi dan peritonitis. Nah, apabila tidak segera ditangani, ileus obstruktif dapat menimbulkan komplikasi yang mengancam jiwa. Nah, adapun manifestasi klinisnya yaitu ada yang pertama nyeri perut kolit, yaitu nyeri melilit atau kram yang semakin sering dan semakin berat akibat sumbatan usus. Kemudian ada distensi abdomen, yaitu perut tampak membesar, tegang dan terasa penuh karena penumpukan gas cairan atau isi usus. Kemudian yang ketiga yaitu ada konstipasi, yang dimana di sini akan mengalami kesulitan atau tidak dapat membuang air besar, akibatnya tertahan pergerakan usus. Kemudian yang keempat yaitu mual dan muntah, yaitu terjadi karena penumpukan isi usus dan peningkatan tekanan dalam saluran cerna. Kemudian yang kelima yaitu penurunan nafsu makan. Nah, biasanya pasien cepat merasa kenyang dan tidak ingin makan. Kemudian yang keenam yaitu tidak bisa buang angin atau flatus, yaitu gas terperangkap atau karena obstruksi usus. Kemudian yang ketujuh yaitu dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang ditandai dengan urin pekat, lemas dan dapat berlanjut menjadi shock jika tidak ditangani. Baik, selanjutnya yaitu komplikasi. Nah, untuk komplikasi ileus obstruktif, yang pertama yaitu biasanya terjadi perforasi usus. Nah, di mana jaringan usus mati dan robek hingga menyebabkan isi usus bocor ke rongga perut. Kemudian yang kedua yaitu peritonitis septikemia, yang dimana terdapat peradangan rongga perut akibat infeksi bakteri dalam darah. Kemudian yang ketiga shock sepsis, yang dimana infeksi berat yang menyebabkan gagalnya aliran darah ke organ tubuh. Ini biasanya berisiko kematian. Kemudian yang keempat shock hipovolemia, yang dimana kehilangan cairan tubuh secara drastis akibat gangguan penyerapan cairan dan dehidrasi. Kemudian yang kelima yaitu nekrosis usus, yang dimana akan mengalami kematian jaringan usus akibat aliran darah terhambat total. Nah, ini sering pada ileus tremulus. Kemudian yang terakhir abses anus, yaitu terjadi penumpukan nanah di area anus akibat infeksi bakteri atau kelenjar yang tersumbat. Baik, sekarang kita bahas mengenai pemeriksaan diagnostik ileus obstruktif. Nah, untuk pemeriksaan diagnostik tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan radiologi kita bisa melakukan pemeriksaan foto polos abdomen atau BNO, CT scan abdomen dan USG abdomen. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, elektrolit, BUN dan kreatinum, ureum dan amilase serta gas darah. Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaan. Nah, untuk penata laksanaan ileus obstruktif terbagi menjadi dua, yaitu terapi non bedah dan terapi bedah. Nah, untuk terapi non bedah biasanya dilakukan seperti yang pertama istirahat usus atau NPO. Nah, biasanya pasien ini diusahakan untuk mengurangi aktivitas usus. Kemudian yang kedua yaitu dekompresi EKT, yaitu mengeluarkan gas dan cairan dari lambung untuk mengurangi tekanan dan nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu resusitasi cairan dan elektrolit, yaitu untuk mengatasi dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, yang keempat yaitu koreksi gangguan elektrolit, yaitu untuk memperbaiki ketidakseimbangan akibat muntah atau gangguan penyerapan. Kemudian yang kelima yaitu monitoring dan terapi komplikasi, yaitu dilakukan pemantauan kondisi pasien serta menangani komplikasi yang muncul. Kemudian penata laksana yang kedua yaitu terapi bedah. Nah, untuk terapi bedah bisa dilakukan yang pertama laparotomi. Laparotomi yaitu operasi untuk menghilangkan sumbatan atau memperbaiki usus yang rusak. Kemudian yang kedua reseksi usus, yaitu pengangkatan bagian usus yang tersumbat atau rusak.
Kemudian yang ketiga yaitu pemasangan stent, yaitu untuk menjaga lumen usus tetap terbuka agar isi usus dapat lewat. Kemudian yang keempat, ostomi, yaitu pembuatan stoma sebagai jalur untuk pengeluaran feses bila diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tinjauan keperawatan. Nah, yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Untuk pengkajian keperawatan tersendiri, tentunya kita akan melakukan identifikasi pasien seperti data pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan alamat. Kemudian data medis seperti diagnosis berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang. Kemudian keadaan umum seperti kesadaran atau GCS, tanda-tanda vital seperti nadi, respiratory rate, suhu, serta pengukuran fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan IMT. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan genogram seperti riwayat penyakit keturunan, keluarga, atau penyakit menular. Kemudian riwayat kesehatan seperti keluhan utama, penyakit sekarang, penyakit dahulu, dan riwayat keluarga, serta pola-pola kesehatan. Baik, yang kedua yaitu kita menentukan diagnosis keperawatan. Nah, ada beberapa diagnosis yang dapat kita angkat, seperti yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau fisik dengan kode buku D007. Kemudian yang kedua yaitu konstipasi berhubungan dengan penurunan mortalitas gastrointestinal dengan kode buku D0049. Kemudian yang ketiga hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dengan kode buku D0023. Kemudian yang keempat yaitu risiko ketidakseimbangan elektrolit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan dengan kode buku D0036. Kemudian yang kelima yaitu ada nausea yang berhubungan dengan stimulasi gastrointestinal atau distensi lambung dengan kode buku D0076. Baik, setelah kita menentukan diagnosis keperawatan, selanjutnya kita masuk pada rencana keperawatan intervensi. Nah, di sini saya mengambil nyeri akut. Untuk standar diagnosis keperawatan SDKI, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis dengan kode buku D0077. Untuk standar luaran keperawatan atau SLKI, di sini diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kode buku L08066. Yang pertama, keluhan nyeri menurun dengan skala 5, kedua meringis menurun dengan skala 5. Untuk standar intervensi keperawatan atau SIKI, di sini manajemen nyeri dengan kode buku I08238. Yang pertama itu melakukan observasi dengan mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri, kemudian identifikasi respon nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian untuk terapeutik, yang pertama yaitu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kedua pertimbangkan jenis dan sumber dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian edukasi, yang pertama jelaskan penyebab periode pemicu nyeri, kedua anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Kemudian terakhir kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Nah, dalam intervensi keperawatan, pencegahan dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu intervensi primer, yaitu dilakukan sebelum terjadi penyakit atau masalah kesehatan. Ini bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit dan meningkatkan kesehatan. Contohnya yaitu pendidikan kesehatan, imunisasi, promosi pola hidup sehat, dan penyuluhan gizi. Kemudian yang kedua intervensi sekunder, yaitu dilakukan saat penyakit atau masalah kesehatan mulai terjadi atau pada tahap awal. Ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah perkembangan penyakit lebih lanjut. Contohnya yaitu screening kesehatan, pemeriksaan tekanan darah rutin, deteksi dini diabetes atau kanker. Ketiga yaitu intervensi tersier. Ini dilakukan pada pasien yang sudah mengalami penyakit atau komplikasi, bertujuan mengurangi dampak penyakit, mencegah kecacatan, dan memulihkan fungsi pasien. Contohnya yaitu rehabilitasi, fisioterapi, perawatan pasien pasca stroke, program manajemen penyakit kronis.
Baik, selanjutnya yaitu implementasi keperawatan. Nah, jadi implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Nah, seperti tadi saya jelaskan di bagian intervensi. Nah, bedanya di sini implementasi kita mengimplementasikan atau melakukan tindakan yang telah kita lakukan intervensi tadi. Nah, untuk implementasinya yang pertama yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian kedua mengidentifikasi skala nyeri, ketiga mengidentifikasi respon nonverbal, keempat mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Kemudian kelima memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Keenam mempertimbangkan jenis dan sumber dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Ketujuh menjelaskan penyebab, periode pemicu. Kedelapan menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat. 9 mengkolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Selanjutnya yaitu masuk pada evaluasi keperawatan. Nah, evaluasi keperawatan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan itu tercapai. Nah, evaluasi keperawatan diobservasi terkait subjek, objektif, asesmen, planning atau disebut dengan SWOT. S yaitu ungkapan perasaan atau keluhan yang dikeluhkan secara subjektif oleh pasien atau keluarga setelah diberikan implementasi keperawatan. O yaitu keadaan objektif yang dapat diidentifikasi oleh perawat menggunakan pengamatan yang objektif. A. Analisis perawat setelah mengetahui respon subjektif dan objektif. Sedangkan P yaitu perencanaan selanjutnya. Nah, dari intervensi yang tadi dilakukan nyeri akut dengan hasil evaluasi yaitu S. Pasien mengatakan nyeri berkurang, O. Skala 4, A. Teratasi sebagian, kemudian P. Lanjutkan intervensi seperti berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kedua kolaborasi pemberian analgetik. Nah, dalam evaluasi keperawatan dilakukan secara komprehensif yaitu bio, psikososial, dan spiritual. Nah, untuk biologis yaitu menilai kondisi fisik dan kesehatan pasien seperti tanda vital, gejala, dan fungsi tubuh. Kemudian untuk psikologis yaitu menilai kondisi emosi, perasaan, tingkat kecemasan, stres, dan kemampuan coping pasien. Kemudian untuk sosial yaitu menilai hubungan pasien dengan keluarga, lingkungan, dukungan sosial, serta kemampuan menjalankan peran sosial. Kemudian untuk spiritual yaitu menilai kebutuhan spiritual, keyakinan, nilai-nilai, dan ketenangan batin pasien. Selanjutnya yaitu evidence-based nursing. Jadi dari jurnal yang saya temukan ada beberapa evidence-based nursing yang membuktikan bahwa yang pertama teknik non-farmakologis atau relaksasi nafas dalam efektif menurunkan nyeri pada pasien ileus obstruksi atau gangguan sistem pencernaan. Nah, menurut penelitian oleh Ramadan et al. 2024 dalam Healthy Behavior Journal, ini menunjukkan bahwa teknik relaksasi nafas dalam efektif menurunkan intensitas nyeri akut pada pasien pasca operasi abdomen atau appendektomi. Nah, teknik ini bekerja dengan meningkatkan relaksasi otot, memperbaiki oksigenasi jaringan, dan menurunkan respon simpatis sehingga persepsi nyeri berkurang. Nah, intervensi ini direkomendasikan sebagai terapi non-farmakologis pendamping pada pasien ileus obstruksi yang mengalami nyeri abdomen. Kemudian yang kedua yaitu pemberian analgetik yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan dan mempercepat pemulihan fungsi usus. Nah, dalam review sistematis oleh Veneman et al. 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan nyeri dengan pendekatan multimodal dan penggunaan analgetik yang mengurangi ketergantungan opioid dapat mempercepat pemulihan fungsi usus serta menurunkan kejadian ileus pasca operasi. Nah, selain itu, pengendalian nyeri yang adekuat memungkinkan pasien melakukan mobilisasi dini dan meningkatkan kenyamanan selama perawatan. Penelitian lain menjelaskan bahwa nyeri yang tidak terkontrol dapat meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang justru memperlambat mobilitas gastrointestinal. Oleh itu, pemberian analgetik sesuai indikasi medis menjadi bagian penting dalam tata laksana pasien ileus obstruksi.